berlatar belakang tahun 1990-an. Catatan seram dari seorang gadis yang sering diajak berbaur oleh lelembut penunggu rumah neneknya. Jakarta, 1990, Mira. Deringan telepon rumah seketika menyela keasikan obrolan di sebuah keluarga di malam itu antara Mira, ayah, dan ibunya yang tengah saling berbangga karena si Mira ini sudah resmi menjadi sarjana sekitar 3 hari lalu. Sang ayah berjalan ke arah telepon seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya. Sempat terdengar kata halo, dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius sembari berisyarat kepada Mira dan sang ibu, istrinya, untuk melirihkan suara yang masih terlihat mengobrol. Karena ternyata itu adalah telepon dari Pak D-nya di kampung. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayahnya, tak selang beberapa lama sang ayah memberikan telepon itu kepada Mira. "Nih, Pak D mau bicara." Dan terjadi sedikit perbincangan antara Mira dan Pak D. "Halo? Ya, gimana Pak D?" "Oh, halo. Gimana Dok kabarnya? Sudah jadi sarjana ya sekarang? Wah, selamat ya." "Iya Pak D, terima kasih." Gini Dok, si Mbak itu lagi masuk angin dan dari kemarin selalu mikirin kamu. Katanya kangen Mira gitu. Kamu kan masih libur toh?" "Oh gitu ya. Iya, Mira masih libur Pak D. Kan Mira belum kerja, baru aja wisuda kemarin. Nah, gimana emang?" "Yo, mbok kamu ke Semarang jenguk si Mbah. Kasihan dari kemarin bilang kangen sama Mira. Mumpung masih banyak waktu luang toh." "Oh iya Pak D, kalau begitu Mira harus berangkat kapan?" "Secepatnya kalau bisa ya." "Oh oke Pak D, Mira berangkat 1 hari lagi ya." "Alhamdulillah. Nanti tak sampaikan sama si Mbah biar dia seneng. Ya sudah, kasihkan lagi teleponnya ke bapakmu." Begitulah percakapan Mira berakhir. Tak selang beberapa lama, pembicaraan antara ayah dan Pak D di telepon pun berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela nafas panjang. Sang ayah tahu kalau Mira tak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Mira juga kepikiran neneknya yang sakit di kampung sana. "Gak apa-apa ya Kak, tinggal di rumah Simbah barang seminggu sampai sebulan. Kasihan loh Simbah sakit dan kangen kakak," kata sang ayah menenangkan Mira. Aku takut ya sebenarnya. Rumah Simbah itu kan serem. Tapi ya udahlah, tak apa. Demi Simbah yang lagi sakit." "Iya Kak, gak usah takut lah. Kamu itu dulu lahir di rumah itu loh. Lawong hari-hari kakak aja dikubur di rumah Simbah kok," timpal sang ibu. Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan Simbah. Mungkin selain karena ayah Mira adalah anak bungsu, ia juga satu-satunya anak yang merantau. Beda dengan kakak-kakaknya, Pak D atau tantenya Mira, yang kebanyakan masih tinggal di sekitaran situ saja. Mungkin itulah alasan Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simbah. Singkat cerita, selang 1 hari, berangkatlah Mira dari Jakarta menuju ke rumah Simbah di Semarang. Mira berangkat sendiri karena sang ayah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Apalagi ibu yang tetap harus mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanan di bus, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simbah di lebaran kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu, ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu. Mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya. Namun ketakutannya perlahan mulai tawar ketika mengingat neneknya yang tengah sakit dan merindukannya. Begitu pula dengan Mira yang sebenarnya juga sangat rindu dengan neneknya. Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya sekira pukul 5 pagi dengan dijemput oleh Bagas, sepupunya atau anak dari Pak D-nya. Di depan rumah terlihat Simbah yang sedari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu. Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, menciumi tangan dan pipi keriputnya. "Wah, putuku wis dadi sarjana ya saiki. Selamat ya, Nduk," kata Simbah. "Iya, Mbah." "Loh, katanya Simbah sakit?" tanya Mira. "Alah, mau masuk angin biasa kuwi, Nduk. Saiki ya wis mendingan. Itu, air hangatnya sudah siapin. Sana mandi dulu, terus sarapan." Begitu kata Simbah. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar, ia pun langsung mandi, ganti baju, dan bergegas ke meja makan untuk sarapan. Terlihat di situ Simbah dan Bagas sudah menunggu di meja. "Ayo Nduk, sarapan," kata Simbah seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas sepupu Mira.
dan mereka pun sarapan sembari membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi pada umumnya. Akan tetapi, di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, di mana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun lalu. Di sini nampaknya Simbah sadar dengan apa yang ada di pikiran Mira. Ora apa-apa, Nduk. Kusno itu baik, dia kadang cuma butuh teman, kata Simbah dengan tiba-tiba yang menerangkan bahwa sosok hantu anak kecil itu bernama Kusno. Mira seketika terperangah mendengar kata Simbah. Beliau ini memang suka weruh sadurunge winara atau sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun di sini Mira yang mendengarnya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya hingga tak lama kemudian. Sekira pukul 7 pagi, Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang telah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu, membuka-buka koran lawas bacaan mendiang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini akan sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasihan Simbah, harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri, batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah, melihat Simbah yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. Kalau capek, istirahat aja sana, kata Simbah sambil menggunting batang-batang layu di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan Simbahnya itu dan beranjak masuk menuju kamarnya. Mira mulai merebahkan diri hingga akhirnya ia pun tak terasa mulai terlelap. Di sini nampaknya Mira tidur terlalu nyenyak karena saat ia terbangun, ia harus merasa kebingungan ketika ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Terlihat Simbah yang lagi-lagi sudah berada di meja makan. Udah bangun. Tadi Simbah mau bangunin, tapi kok kayaknya kamu capek banget. Sana mandi dulu, air hangatnya sudah ada, kata Simbah menyuruh Mira. Mira pun mulai berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan ke kamar mandi yang letaknya jauh di ruang paling belakang. Sesampainya di kamar mandi, dengan muka bantal, Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember, seraya menopangkan satu tangannya di tembok. Dan di sini, ekor matanya sempat melihat seperti ada seseorang yang berjalan lewat depan pintu kamar mandi yang memang setengahnya masih terbuka. Mira yang sempat menoleh dan memeriksa, akhirnya memilih untuk tak mempedulikannya dan menganggap itu hanya perasaannya saja. Ia pun mulai mandi, namun ketika air mulai membasahi tubuhnya, ia mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi itu. Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya. Ya, gimana Mbah? Katanya yang mengira itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ditunggu beberapa detik, ternyata tidak ada jawaban dari luar. Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai. Dan setelah itu bersiap untuk keluar. Tapi ketika Mira selesai mengikat handuknya, tiba-tiba saja ada yang mengetuknya lagi. Iya, udah selesai kau ini Mbah, kata Mira yang masih mengira itu adalah Simbahnya. Dan ketukan itu terdengar lagi bersamaan dengan terbukanya setengah pintu kamar mandi itu. Iya Mbah, kata Mira seraya membuka pintu kamar mandi itu sepenuhnya. Namun, seketika ia heran ketika ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Di sini Mira mulai merasa takut. Dengan segera ia mulai berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah. Dan terlihat Simbah yang sudah menunggunya di meja makan. Sudah, sana ganti baju, terus makan Duk, kata Simbah seraya duduk di depan hidangan di meja makan. Mira pun berjalan ke kamarnya sembari memikirkan ketukan tadi di kamar mandi. Aduh, ini baru hari pertama, masa sudah begini, batin Mira sembari mengganti bajunya. Dan setelah itu, Mira pun makan malam bersama Simbah. Terjadi percakapan menarik di atas meja makan. Di sini Simbah bercerita yang menyiratkan betapa Mira adalah cucu yang istimewa untuk Simbah. Kamu itu Nduk, satu-satunya cucu Simbah yang lahir di rumah ini. Tidak seperti sepupu-sepupumu yang lain yang lahirnya di rumah mereka masing-masing. Ini memang keinginan Simbah sih, karena bapakmu itu anak paling kecil. Jadi Simbah tidak mau jauh-jauh dari bapakmu. Sampai makan malam selesai, mereka masih terlihat asik mengobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Simbah yang tadi sempat meminum obat kini terlihat mengantuk dan akhirnya menutup obrolan malam itu. Simbah berjalan menuju kamarnya seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur terlalu larut. Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Nampaknya betapa menariknya cerita Simbah tadi membuat Mira lupa akan ketukan itu. Setelah itu Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta, berharap matanya cepat mengantuk.
Lembar demi lembar halaman pun sudah dibaca. Namun rasanya ia sama sekali tidak mengantuk. Mungkin karena siang tadi ia tidur terlalu lama. Hingga tak terasa sudah hampir setengah malam. Ia sempat menyalakan radio, tapi nampaknya kebanyakan siarannya telah usai. Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tak suka, radio pun ia matikan dan ia kembali membaca-baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup, suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah suara orang yang tengah mengaduk minuman. Wah, Simba masih bangun, kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia ingin mengambil camilan. Mira pun mulai keluar dari kamarnya menuju ke meja makan, mengambil cemilan berikut dengan toplesnya seraya mengintip ke arah dapur. Dan di situ memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur. Entah beliau sedang apa, Mira tak tahu pasti karena posisinya ini berdiri membelakanginya. "Belum tidur, Mbah?" tanya Mira kepada neneknya. Tapi Simbah diam saja, bahkan terlihat tak bergerak dan seperti mematung di ruang dapur itu. Di sini Mira tak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya seraya menunggu Simbah selesai melakukan sesuatu di dapur. Namun setelah ditunggu, Simbah tak kunjung kembali. Mira yang penasaran pun segera memeriksa ke dapur dan di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika Mira merinding di sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamar Simbahnya. Dan benar saja, di situ terlihat Simbah yang masih tertidur dengan nyenyaknya. Lah, lantas tadi itu siapa? Apakah aku salah lihat? Batin Mira yang kini mulai ketakutan. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya. Mira berdoa dalam hati seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening itu. Dan tak selang beberapa lama, sayup-sayup seperti terdengar suara tawa riuh yang berasal dari luar kamarnya. Mira membuka selimutnya untuk memastikan apakah suara itu benar-benar ada. Dahinya mengerenyit sampai ia merubah posisinya menjadi setengah duduk. Dan memang benar, ada suara yang sepertinya adalah suara tawa dari dua orang anak kecil yang tengah bercanda. Aduh, apalagi ini ya Tuhan, kata Mira dengan lirih. Tak henti batinnya terus berdoa hingga suara itu perlahan mulai menghilang. Mira mulai lega, tapi tidak dengan ketakutannya. Ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkan posisinya ke arah tembok. Di sini ia masih harus berdoa, namun bukannya semakin tenang, hawa di kamar itu malah berubah menjadi panas hingga keringat mulai memenuhi bagian kepalanya. Di sini perasaannya mulai tak enak ketika ia merasa seperti ada seseorang yang ada di belakangnya. Enggak. Ini cuma perasaanku saja. Ini cuma perasaanku saja. Mira terus menanamkan kata-kata itu dalam hatinya seraya terus berdoa. Namun perasaannya justru semakin menguat kalau memang benar-benar ada seseorang yang ikut berbaring di belakangnya. Akhirnya Mira pun mengumpulkan keberanian untuk membalikkan badannya, berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan Mira mulai membalikkan posisi tidurnya, dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira ketika ada seorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajah dari sosok itu dan wajah Mira saling berhadap-hadapan. Wajahnya ini tidak seram, namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Mira." Mira hanya diam, tak bisa bergerak. Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu. Ia mencoba untuk berteriak namun tidak bisa. Dadanya seperti sesak. Sosok itu pun terus mengulang kata-kata yang sama, yaitu "Mbak Mira." Tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan, hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan di pintu kamarnya. Nafas Mira terengah-engah, sementara ia belum bisa menyambut ketukan di pintu kamarnya, berharap itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ternyata tidak, karena dari balik pintu itu kembali terdengar kata, "Mbak Mira." Ternyata dari sosok itu lagi. Mira belum selesai dengan ketakutannya, tapi kini tubuhnya bisa digerakkan. Mira pun berteriak sekuat tenaga, "Diam!" Dan suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun menghilang. Setelah itu Mira pun jongkok menelungkup di sudut ranjangnya dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi. Hingga tak lama kemudian Simbah yang terbangun pun menerobos masuk ke kamar Mira dan menanyakan apa yang terjadi. Mira masih tak bisa berkata-kata, hingga akhirnya
Simbah pun ikut tidur di sebelahnya memeluk dan menenangkan Mira. Wes, Dok Cahayu, kamu itu anak terpilih, jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu, kata Simbah seraya mengelus rambut Mira. Dan entah bagaimana, Mira pun tertidur dengan nyenyak dan terbangun di sebuah mobil bersama Bagas, sepupunya. Jadi ternyata rentetan kejadian tadi malam itu adalah hanya mimpinya Mira. Ternyata Mira sampai di Semarang sekitar pukul 3.30 pagi dan jam 4 ia dijemput di terminal oleh Bagas. Perjalanan dari terminal menuju rumah Simbah cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan disitulah Mira yang lelah ketiduran dan bermimpi dengan sedetail itu. Yang jelas, ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap, tepat di jalan desa dekat rumah Simbah. Mira sempat merasa kebingungan. Ia merasa sangat lama berada di dalam mimpi itu, tapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi. Mira sempat merasa kebingungan. Ia merasa sangat lama berada di dalam mimpi itu, tapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi. Sampai mana ini bang? Oh, iki wis sampai. Dah, sekarang kamu turun, letakin barang-barang, terus mandi. Habis itu, kita nyusul Simbah ke panti rapi ya, kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu, segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai perasaan yang tak enak kali ini. Ayo mas Gas, berangkat ke panti rapi. Santai Mir, Simbah itu sudah sering kayak gini. Paling gak sampai mondok kok, nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri, Simbah gak suka bawa rumah sakit, kata Bagas sembari masuk ke mobil. Wes, pokoknya berangkat mas, kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju rumah sakit, sementara langit terlihat mulai terang. Jalan pun semakin ramai karena aktivitas manusia di pagi hari, membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya. Di mana Simbah mas? Tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak. Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simbah yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar walau nafasnya terengah-engah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam. Simbah, ini Mira, udah sampai mbah, kata Mira dengan halus. Simbah pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya. Walah, butuh wedok sing ayu dewe, jawab Simbah dengan nada terbata. Di sini Mira tak menjawab. Ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar dekat Simbah terbaring. Namun, seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang. Ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan Bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga terlihat panik warawiri hingga akhirnya dokter pun datang dan tak selang beberapa lama Simbah menghembuskan nafas terakhirnya. Simbah meninggal dunia. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas. Dah, ikhlaskan Duk. Simbah itu sepertinya cuma nunggu kamu. Karena itu, Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang, kata Pak D kepada Mira. Singkat, waktu jenazah Simbah pun dibawa pulang menuju ke rumahnya menggunakan ambulans dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya. Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Di dalam ambulan, Mira menangis tak percaya Simbah sudah berpulang. Udah, seenggaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simbah Mir. Memang dari kemarin Simbah itu nanyain kamu terus. Ternyata mau medot tresno, ucap Bagas di dalam ambulan itu. Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turun disambut oleh Bude, ibunya Bagas. Sing sabar ya Nduk, bapak dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai sini esok, ucap Bude kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari, setelah acara tahlil, terlihat kini Mira tengah berjalan melewati meja makan. Entah kenapa ia membuka tudung saji, dan kini Mira tampak keheranan melihat sayur asem dan bandeng presto yang sepertinya ini masakan kemarin. Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata. Apakah itu mimpi perpisahan dari Simbah?
Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk di sana. Ia tampak melamun, tak peduli dengan riuh ramai para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan. Waktu itu mungkin sekitar jam 10 malam, Mira mengambil buku-buku resep masakan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. Simba ini memang gemar memasak. Batinnya seraya menghela nafas panjang setelah menyadari beliau sudah tiada. Namun beberapa saat kemudian, dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil. Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Sebentar ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya. Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi. Sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama. Mbak Mira. Itu suara wanita dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu. Akan tetapi ia tak mengenalinya. Dalam? Jawab Mira seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan karena memang pekarangan bunga itu tak dilengkapi dengan penerangan. Siapa ya? Kata Mira kembali. Dan tiba-tiba, Mbak Mira. Betapa kagetnya, suara itu kini berpindah di sampingnya. Ia yang secara spontan menengok seketika tercengang ketika ia melihat Simba yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu. Tak hanya itu, karena di samping kanan dan kiri Simba juga berdiri dua sosok, yaitu satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagi suara. Mbak Mira. Yang ternyata keluar dari salah satu sosok, yaitu wanita yang berada di samping Simbanya yang duduk tersenyum. Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar tak bisa digambarkan. Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya, dan di sini sosok Simba pun seperti mendekat. Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerenyetan kursi yang bergeser. Tubuh Mira gemetar, namun ia tak kuasa untuk bergerak atau berteriak. Dan tiba-tiba muncul suara yang membisikkannya, yang Mira yakini adalah suara dari Simba yang sudah meninggal pagi tadi. Suaranya ini sangat dekat, bahkan Mira bisa merasakan nafas yang meniup telinganya. Di sini Simba berkata, "Jangan bilang siapa-siapa ya, Nduk, kalau Simba masih di sini." Kata sosok mendiang Simba membisik di telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga. "Simba!" teriak Mira seraya menghibaskan kedua tangannya. Dan Pak D pun datang menghampiri karena mendengar teriakan itu. "Oh, ada apa, Nduk?" kata Pak D seraya menggoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menggumam ketakutan menampik-nampik tangan Pak D-nya. "Sadar, Nduk, istighfar," kata Pak D-nya kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya seraya menoleh ke arah sampingnya, dan sosok Simba, anak kecil dan wanita itu sudah tidak ada. "Ono apa toh, Nduk?" tanya Pak D-nya. Simba, Pak D. Simba," jawab Mira dengan nada terbata. Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Mira dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini, karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bude pun menuntun Mira masuk ke kamarnya. "Kamu itu pasti kecapean, Nduk. Bude buatin wedang jahe ya, terus istirahat," kata Bude seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil, pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum bisa memastikan apakah ini benar atau hanya ilusinya saja. Tak selang beberapa lama kemudian, Budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, Bude yang ingin keluar seketika ditahan oleh Mira. "Temenin sampai Mira tidur ya, Bude. Mira takut," kata Mira kepada Budenya itu. Bude pun kini ikut tiduran di samping Mira, hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Entah ia sudah terlelap berapa lama, yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sesosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tak jelas, hanya terlihat gambaran hitam membentuk tubuh manusia. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah. Terdengar kata itu lagi. "Mbak Mira."
dan disusul dengan kemunculan Simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira. Hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu dan semua apa yang dilihatnya pun menghilang. Mira segera beranjak dari ranjang melompati Bude yang berbaring dan berlari keluar dari kamar. Suasana nampak sepi, hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur beralaskan tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela, ada siluet beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga, Bagas, Pak D. Namun di situ juga ada Bude. Di sini Mira nampak keheranan. Loh, Bude kok di sini? Tanya Mira seraya mengernyitkan dahinya. Di sini gimana? Lawang Bude memang dari tadi ikut melekan di sini. Jawab Bude. Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar? Jawab Mira kembali. Iya, memang tadi Bude nganterin kamu ke kamar. Terus pas Bude bikin minum buat kamu, kamunya udah tidur. Jadi ya Bude keluar lagi dan melekan di sini. Emang kenapa tuh, Nduk? Jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bude mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bude yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tertidur. Lantas Bude meletakkan minuman dan obat itu di meja samping tempat tidurnya dan Bude pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa ke kamar. Mira melihat Bude sedang tertidur di atas ranjang, persis seperti terakhir kali ia melompatinya. Ia mulai mendekat dan diliriknya gelas minuman yang masih penuh serta sebutir obat. Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. Ia ingat betul tadi sudah meminumnya. Namun walau ragu di sini, Mira tetap ingin memastikan dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bude itu. Bude bangun, kata Mira yang jantungnya sudah berdegup dengan kencang. Dan sosok mirip Bude yang posisi tidurnya membelakangi Mira itu pun bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja, itu bukanlah Bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi, yaitu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam itu. Sosok wanita itu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. Di sini Mira yang kaget langsung teriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pak D, Bude, Bagas, dan beberapa warga. Ada setan di kamar ada setan, kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya semua orang di situ pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan siapa-siapa di dalam kamar itu. Sementara di teras depan, Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude, termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simbah ini. Perihal mimpi, Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa, karena sosok hantu yang mengganggunya dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi. Tak selang beberapa lama, Pak D, Bagas, dan beberapa warga pun keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan ini. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggallah Mira, Bagas, Pak D, Bude, dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya, ada apa sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas, suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul dengan kata, "Wes, turu. Mereka yang tadinya sempat riuh, seketika semua terdiam dan saling pandang, seakan saling berbicara. Apa kalian dengar juga? Dan tak selang beberapa lama, muncul lagi suara itu, yang kurang lebih mengatakan hal yang sama. Wes, turu." Dan kepanikan pun terjadi. Ada yang teriak, ada pula yang menangis. Semua orang yang terjaga malam itu mendengar dengan jelas suara laki-laki yang berat dan dalam menyuruh mereka semua untuk tidur. Kejadian ini pun membuat seisi rumah terjaga hingga matahari terbit. Singkat cerita,
Paginya Mira kembali demam. Ia jelas syok dengan berbagai kejadian-kejadian ini. Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya yang kebanyakan sudah tahu akan kejahilan penunggu rumah Simbah. Hanya saja, semalam mereka menganggap kejadian ini adalah kejadian yang paling ekstrim. Singkat waktu, sekitar pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simbah. Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tak sempat mengantar ibunya atau Simbah masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, tapi sudah menjadi adat yang tak bisa dilanggar di desa itu, yang pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam. Karena konon, bila melebihi batas waktu atau melanggar, akan ada nyawa lagi yang menyusul. Entah itu hanya kebetulan yang berulang, yang jelas itulah yang terjadi. Singkat cerita, hari pun berlalu, sempat tak ada kejadian lagi. Mira pun sedikit melupakan hal itu, hanya saja ia kini tak pernah mau ditinggal sendirian. Dan tiba di suatu malam, tepatnya 7 hari setelah meninggalnya Simbah. Malam itu, Mira yang sempat tertidur harus bangun karena lapar. Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar setelah mendengar suara radio dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu. Waktu itu mungkin sekitar jam 11 atau 12 malam. Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga, Mira pun menjadi agak berani. Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana. Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa pemikiran apapun. Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap. Sampai perasaannya menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi 3 kursi di depan meja makan. Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi, di sini perasaannya mulai tak enak. Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi. Namun di sisi lain, ia juga penasaran siapa sosok-sosok yang duduk satu meja dengannya itu. Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberanian untuk menongakkan kepalanya. Dan dengan nekat, Mira perlahan menengadahkan kepalanya sambil berkata, "Allahu Akbar." Di situ ada 3 sosok yang tengah memandang Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar sambil berteriak. Dan tak selang beberapa lama, sang ayah yang mendengar teriakan Mira pun menghampiri serta menenangkannya. Untung malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simbah, karena memang rencananya Mira, ayah dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah 7 hariannya Simbah. Esoknya Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simbah ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali ke sana. Karena di setiap tahunnya atau saat lebaran, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simbah, berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman.